Hello students, I'm Miss Sarva. In this video, we are going to learn about simple present tense in active voice. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai simple present tense dalam active voice atau kalimat aktif. Apa sih itu active voice? Nah, active voice atau kalimat aktif adalah kalimat di mana subjek melakukan tindakan kepada objek. Dengan kata lain, subjek sebagai pelaku utama dalam kalimat. For example, contohnya, Jack bought a car. Jack membeli sebuah mobil. Di kalimat ini, Jack sebagai pelaku yang membeli sebuah mobil atau bought a car. There are 12 English tenses, but in this video we are going to learn simple present tense. Jadi ada 12 English tenses, namun di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai simple present tense dalam kalimat aktif, terutama dalam verbal sentence dan nominal sentence. The first is simple present tense. Nah, there are 3 functions of simple present tense. Ada 3 fungsi dari simple present tense dalam kalimat. Pertama, to describe habits or routines, untuk menggambarkan kebiasaan atau rutinitas. The next is to state a fact, selanjutnya untuk menyatakan fakta. Dan terakhir, the last is to express opinions, untuk mengungkapkan pendapat. Simple present tense juga digunakan untuk menyatakan kejadian yang dilakukan secara rutin, berulang-ulang, dan masih dilakukan dari dulu sampai sekarang. Setelah mengetahui fungsi dari simple present tense, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk atau rumus-rumus kalimat dari simple present tense. Yang pertama ada verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang berisi kata kerja berupa tindakan. Nah, simple present tense di dalam verbal sentence ini terdiri dari beberapa rumus. Yang pertama, untuk kalimat positif, jika subjeknya I, you, they, atau we, kita tambahkan dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Dan kemudian ditambahkan dengan objek atau komplement, objek atau pelengkap sebagai penambah kalimat. For example, contohnya, I eat fried chicken every day. Saya makan ayam goreng setiap hari. I sebagai subjek, eat sebagai verb one, fried chicken sebagai objek, dan everyday sebagai komplement atau pelengkap. Ingat ya, objek atau komplement tidak wajib di dalam sebuah kalimat. Dia boleh digunakan maupun juga tidak digunakan. Tetapi subjek dan kata kerja atau predikat harus ada dalam sebuah kalimat dan bersifat wajib. Nah, kemudian kalimat positif kedua yaitu dengan subjek she, it, kemudian ditambah verb one. Verb one-nya harus ditambahkan dengan s atau is. Ditambah dengan objek atau komplement. Contohnya, she eats fried chicken every day. She sebagai subjek, eats verb one ditambah s, fried chicken sebagai objek, dan everyday sebagai komplement. Kemudian kalimat negatif. Rumusnya yaitu, jika subjeknya I, you, they, we, ditambah do, ditambah not, ditambah verb one, dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, I do not eat fried chicken every day. I sebagai subjek, do, not, eat sebagai verb one, fried chicken sebagai objek, dan everyday-nya komplement. Kemudian kalimat negatif dengan subjek she, it, ditambah does, ditambah not, ditambah verb one, ditambah objek atau komplement. Contohnya, he does not eat fried chicken every day. He sebagai subjek, does not, eat sebagai verb one, fried chicken sebagai objek, dan everyday komplementnya. Untuk kalimat tanya, rumusnya yaitu do ditambah subjeknya I, you, they, atau we, ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama, dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, do you eat fried chicken every day?
Apakah kamu memakan ayam goreng setiap hari? Nah, do sebagai do, you sebagai subjek, it sebagai verb 1, fried chicken sebagai objek, dan everyday sebagai komplement. Di pertanyaan ini jawabnya yaitu kalau iya, yes, I do. Ya. Untuk subjek she, it, rumusnya yaitu does ditambah subjek she, he, atau it ditambah verb 1 dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, does she eat fried chicken every day? Does sebagai does, she sebagai subjek, it sebagai verb 1, fried chicken sebagai objek, dan everyday sebagai komplement. Kalau tidak, jawabnya yaitu no, subjeknya she, he, atau it, dan doesn't. Nah, karena di sini subjeknya she, berarti no, she doesn't. Untuk kalimat WH questions seperti what, where, when, why, who, how many, atau how, rumusnya yaitu WH word ditambah do atau does. Ingat ya, do untuk subjek I, you, they, we, dan does untuk subjek she, he, it. Dan ditambah subjek seperti tadi, dan ditambah verb 1, kemudian tambah objek atau komplement. Contohnya, where do you eat fried chicken every day? Where sebagai WH word, do, you sebagai subjek, it sebagai verb 1, dan fried chicken every day sebagai objek dan komplement. Nah, contoh kedua yaitu where does she eat fried chicken every day? Nah, di sini yang beda antara kalimat sekarang dengan kalimat yang tadi yaitu penggunaan do atau does-nya. Kalau subjeknya yang tadi you digunakan do dan untuk subjek she digunakan does. Yang kedua, penggunaan simple present tense dalam nominal sentence. Nah, apa sih itu nominal sentence? Nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb, namun menggunakan noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, or pronoun atau kata ganti orang. Rumusnya yaitu, untuk kalimat positif, jika subjeknya I digunakan to be am, kemudian ditambah dengan objek atau komplement. Contohnya, I am a student. Nah, di sini I sebagai subjek, am a student sebagai objek. Kemudian jika subjeknya you, they, atau we ditambah dengan to be are, ditambah objek atau komplement. Contohnya, you are my friend. You sebagai subjek, are to be-nya, my friend sebagai objek. Kalimat positif jika subjeknya she, he, atau it digunakan to be is dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, she is a teacher. She sebagai subjek, is sebagai to be-nya, dan a teacher sebagai objek. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subjek ditambah dengan is, am, atau are. Penggunaan to be, is, am, atau are berdasarkan subjek yang kita bahas tadi ya di kalimat positif tadi. Kemudian ditambah not, ditambah objek atau komplement. Contohnya, I am not a student. I sebagai subjek, to be-nya am karena subjeknya I. Kemudian ditambah not, a student sebagai objek. Contoh kedua, she is not a teacher. She sebagai subjek, to be-nya is karena subjek she, to be-nya is. She, he, it. To be-nya harus is. Kemudian ditambah not, a teacher sebagai objek. Untuk kalimat pertanyaan rumusnya yaitu to be dulu, is, atau am, atau are berdasarkan subjek yang telah kita bahas tadi. Ditambah subjek berdasarkan to be-nya dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Is sebagai to be-nya karena subjeknya she. She sebagai subjek, a teacher sebagai objek. Kemudian untuk kalimat WH question, rumusnya yaitu WH word ditambah to be, is, am, atau are. Ditambah subjek
ditambah objek atau komplement. Contohnya, why is she a teacher? Why sebagai WH word, is sebagai to be-nya karena subjeknya she, kemudian she sebagai subjek, dan a teacher sebagai objek. This is the end of the video. Thank you for watching.